Halo, semangat pagi dan selamat siang bagi semua mahasiswa-mahasiswi Institut Santi Buana yang ada di dalam mata kuliah Business Creation. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan saya harap dapat melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa hari ini dengan baik. Nah, untuk hari ini kita akan membicarakan tentang konsep perencanaan bisnis dan dapat membuat strategi pemasaran secara individual. Dalam business creation, strategi pemasaran itu sangatlah penting ya, supaya apa yang kita pasarkan, produk dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan produk kita bisa laku di pasaran. Nah, jadi produk yang bagus saja itu belum cukup. Anda perlu memasarkannya dengan efektif agar orang-orang tahu betapa bagusnya produk Anda. Supaya bisa melakukan pemasarannya efektif ini, Anda perlu merencanakan perencanaan marketing atau marketing plan yang baik. Nah, bagaimana membuat marketing plan yang baik agar tujuan bisnis Anda dapat tercapai? Di sini bisa Anda mulai dari kita mengetahui apa sih marketing plan itu. Lalu yang kedua, perbedaan strategi marketing dan marketing plan. Yang ketiga, kita harus tahu pentingnya marketing plan itu sendiri apa. Lalu yang keempat, bagaimana cara membuat marketing plan yang baik. Dan terakhir, yang kelima itu contoh marketing plan. Baik, di sini kita mempelajari tentang pengertian dari marketing plan itu apa sih ya. Jadi, marketing plan itu adalah perencanaan aktivitas marketing untuk mencapai tujuan tertentu selama periode waktu tertentu. Dan di sini, perencanaan marketing dapat mencakup strategi pemasaran untuk beberapa tim marketing perusahaan dengan tujuan bisnis yang sama. Kemudian, bagaimana atau apa sih perbedaan dari strategi marketing dan marketing plan? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa marketing plan itu juga berisi strategi pemasaran. Nah, perbedaan keduanya agar tidak bingung, kita bisa melihat perbedaan seperti ini loh ya. Kalau strategi marketing itu berisi tindakan marketing yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan marketing. Dan strategi marketing ini berfungsi mendapatkan pendapatan lewat tindakan marketing yang sudah dilakukan. Sedangkan marketing plan itu berisi satu atau lebih strategi marketing, dan marketing plan berfungsi untuk menghubungkan semua strategi marketing agar tujuan dan misi perusahaan itu tercapai. Nah, jadi singkatnya, marketing plan itu membuat strategi-strategi marketing yang selaras dengan visi misi perusahaan kita. Dengan bantuan rencana marketing, strategi marketing kita tidak tumpang tindih dan dapat tersusun dengan baik. Lalu mari kita lihat, apa sih pentingnya marketing plan untuk bisnis kita? Membuat perencanaan marketing penting dilakukan baik untuk bisnis baru maupun bisnis yang sudah lama berkembang. Dengan perencanaan pemasaran yang tepat, langkah bisnis kita menjadi lebih jelas. Produk kita akan tepat sasaran dan bisnis kita juga punya kesempatan berkembang. Nah, di sini ada manfaat marketing plan sehingga kita dapat meyakinkan tentang pentingnya menyusun perencanaan untuk pemasaran. Seperti kita bisa lihat manfaat yang pertama itu memudahkan kita menyusun strategi. Di sini untuk membuat rencana pemasaran akan memudahkan kita dalam menyusun strategi. Dengan begitu, kita akan tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan. Apapun peluang usaha yang kita manfaatkan, marketing plan dapat mempermudah proses penyusunan strateginya. Manfaat yang kedua, menghindari ketidakjelasan di masa mendatang. Nah, maksudnya dengan adanya marketing plan, semua anggota tim sudah tahu apa tujuan yang akan dicapai, strategi apa yang akan digunakan, sehingga siapa saja yang bertanggung jawab bisa kita ketahui.
Jadi, mulai sekarang, apapun bisnis yang akan kita jalankan, utamakan marketing plan supaya bisa sukses di depan mata ya. Oke, nah selanjutnya cara membuat marketing plan yang baik. Di sini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk membuat perencanaan marketing. Ayo kita siapkan catatan kita. Nah, di sini kita bisa mulai mencatat susunan rencana bisnis kita sambil membaca panduan kita. Untuk memudahkan kita dalam memahami setiap tahap dalam perencanaan marketing, di bawah ini saya telah menyiapkan satu contoh fiktif ya, sengaja untuk membuat sebuah bisnis rekaan dengan merek Kopi Bumi agar kita bisa langsung belajar cara mengaplikasikan marketing plan bisnis di bisnis kita. Contohnya, sebelum masuk mulai ke langkah pertama yaitu visi misi, kita akan membuat ringkasan bisnis efektif, maksudnya bisnis fiktif Kopi Bumi terlebih dahulu, agar kita tahu informasi dasar tentang bisnis Kopi Bumi tersebut, serta produk dan layanan apa saja yang ditawarkan. Jadi, Kopi Bumi adalah sebuah bisnis dengan produk kopi yang tidak menggunakan plastik sekali pakai sebagai bahan kemasan. Karena begitu banyaknya sampah yang muncul akibat bisnis minuman dengan kemasan sekali pakai. Melatar belakangi lahirnya bisnis ini, Kopi Bumi menawarkan alternatif lain agar tetap bisa menikmati kopi dimanapun berada tanpa harus membuat sampah dan merusak lingkungan. Nah, Kopi Bumi menjual berbagai macam produk kopi, baik yang bisa dinikmati di tempat atau dibawa pulang atau take away. Semua produk termasuk yang untuk take away tidak menggunakan kemasan plastik sekali pakai. Sebagai gantinya, Kopi Bumi menggunakan botol kaca. Dari sini kita dapat menentukan visi dan misi bisnis kita. Lalu menentukan target pasar kita itu seperti apa. Dan kemudian membuat strategi konten. Strategi konten ini perlu ya, supaya ketika kita menyajikan ke calon pelanggan, tidak hanya kualitas tapi juga tepat sasaran. Kemudian, selain itu kita harus mengenali siapa kompetitor kita atau pesaing kita ya. Dan selanjutnya kita tetapkan anggaran marketing kita itu berapa. Begitu. Kemudian tentukan apa yang tidak perlu kita kerjakan. Nah, yang terakhir gunakan marketing tool. Marketing tool yang bisa kita gunakan seperti Canva, PitchArt, dan sebagainya. Nah, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan sementara ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau pendapat kalian, silakan dituangkan di dalam WhatsApp yang telah kita buat sebelumnya. Terima kasih sebelumnya. Selamat siang dan stay safe.